Ketika ada banyak hal yang udah kita siapin untuk menjadi baik-baik aja, untuk menjadi biasa-biasa aja, di sanalah terkadang ada satu ritme hidup yang bikin kita bingung, yang bikin kita hela napas panjang dan berat banget, dan lebih berat dari sebelumnya, yang bikin kita cemas, yang bikin kita jadi balik nanya ke diri sendiri, ini gue salah apa ya sebenarnya? Karena kadang rasanya sampai mau meledak. Rasanya kalau mau naik level, apa harus lewatin yang berat-berat gini dulu ya? Atau mungkin ini karma ya? Tapi rasanya gue gak jahat kok ke siapapun. Apakah mungkin ini emang takdir hidup ya? Tapi kok rasanya yang lain bahagia-bahagia aja, baik-baik aja, gue kok banyak sedihnya ya? Jadi buat teman-teman yang mungkin punya pertanyaan yang sama kayak gue, tenang, hari ini kita bahas. Mungkin teman-teman juga pernah ngerasain kayak gini. Udah nangis, tapi kok rasanya masih sesak ya? Baru bahagia sebentar, tapi tiba-tiba udah sedih lagi aja. Sampai bingung harus memperbaiki lagi dari mana. Kata mereka, kata orang-orang, harus melakukan hal yang terbaik dan menurut aku udah ngelakuin itu kok. Kadang sampai mikir atau memang minggu ini ya yang lagi berat-beratnya. Halo semuanya, selamat malam dan selamat menjelang tidur. Selamat hari Kamis. Sesuai judulnya, di minggu kali ini gue bakal bawain sebuah topik yang menurut gue cukup berat dan cukup ngebuat gue hampir nyerah. Jadi kalau podcast ini berhasil teman-teman dengarkan, ya gue gak jadi nyerah artinya. Dan I thank God, gue masih bisa diberikan kekuatan buat survive, buat bernapas dengan lega meskipun hari-hari sebelumnya tuh tidur tenang aja udah gak bisa banget. Dan gue pengen bilang maaf banget kalau mungkin di rekaman episode kali ini banyak banget distractionnya, kayak tadi suara ayam berkokok. Iya, gue rekamannya pagi-pagi karena gue udah memasuki semester yang sibuk banget. Jadi kadang gue gak bisa untuk gimana ya, straight untuk karir aja, tapi gue harus mikirin juga study gue. Jadi ya malamnya gue kerjain untuk belajar dan kerjain tugas. Gue bisa sempetin paginya setelah sholat habis buat rekaman untuk teman-teman yang udah hadir di sini. Jadi gue nggak mau juga untuk lupain dan tinggalin kalian. Jadi sekali lagi terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah mau nungguin, udah kasih semangat ke gue di DM, udah selalu nanya, "Bang, kapan bang episode barunya? Kak, kapan kak ngeluarin episode ininya? Mas, kapan mas?" Cerita sebelum tidurnya perasaan dulu 2 kali dalam seminggu, sekarang seminggu aja agak lebih-lebihan dikit. Jadi gue pengen bilang maaf banget. Tapi gue seneng banget karena kalian tuh jadi alasan buat gue bertahan sampai sejauh ini. Kalau gue mau nyerah, kalau gue mau berpikir yang enggak, gue bakal balik lagi. Oh ya, gue punya audiens yang harus atau yang butuh untuk gue kasih asupan. Dan dengan kasih asupan itu gue jadi belajar tentang hidup. Oh ya, lo gak boleh nyerah. Ini mungkin hal yang bisa jadi cerita yang menarik buat lo bagiin gitu. Jadi mungkin tanpa harus berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita mulai kan. If you are searching for this topic, baby please listen carefully, cause we will deep dive together. Gue Bagas dengan cerita sebelum tidur, menemani teman-teman mengudara dengan sebuah cerita yang semoga ada maknanya. Oke, sebelum kita melangkah ke topik yang begitu dalamnya, seperti biasa gue pengen banget nih nanya ke teman-teman semua. Hey, gimana kabar kalian di hari ini? Jawab jujur ya, please banget jawab yang jujur. Gimana kabarnya? Masih capek banget ya? Atau pengen nyerah kayak aku tadi ya? Atau mungkin ada banyak banget hal-hal yang menyenangkan dan hal-hal yang menarik yang bisa jadi akhir yang baik di tahun 2020 ini. Kalau kalian mau cerita, kalian bisa langsung cerita di kolom komentar biar kita sama-sama bagi-bagi kabar. Gue bakalan senang buat ngebacain satu-satu meskipun gue gak bisa bales.
Dan kalau kalian mau cerita, DM gue di @hellobagas juga gak masalah banget. Nanti kalau gue main games, gue bakal bacain. Jadi buat teman-teman, ini adalah episode buat kalian yang mungkin ngerasa minggu ini atau hari ini berat banget. Mungkin teman-teman juga udah pernah ngalamin kayak gini. Bahkan untuk nangis aja udah gak bisa. Buat dibawa tidur, berharap gak sakit lagi besoknya, berharap sedihnya hilang, tapi justru waktu kita buka mata, malah semakin bertambah rasa sedihnya. Bahkan untuk nangis aja, air mata udah gak sanggup buat keluar. Dan waktu ditanya sama orang, untuk jelasin pakai kata-kata udah gak sanggup, karena rasanya cuma sesek. Sering banget nanya, berkali-kali nanya, Tuhan kenapa harus aku ya? Kadang bilang, kenapa harus aku? Dan akhirnya gue udah masih dalam pertanyaan tersebut kan. Gue terus jalanin hari, gue terus-terusan untuk melanjutkan. Karena gue mikirnya kadang kayak gini, apa mungkin gue yang kurang bersyukur ya? Perasaan bersyukur udah deh. Berbagi juga terus gitu loh. Tapi kenapa? Berarti itu karena ketika udah selesai masalah yang satu, dikasih lagi gitu, gak ada jedanya buat rehat, buat napas bentar. Dan rasanya tuh kayak kita udah menyusun strategi supaya kita tuh nggak ada dalam hal tersebut gitu loh. Apalagi kalau teman-teman tahu, gue adalah orang yang sangat teramat mengutamakan ketenangan. Jadi kalau kemana-mana tuh gue nggak bisa sendirian banget. Gue pasti selalu sama teman gue. Sebenarnya itu nggak baik sih, ketergantungan kan jadinya. Tapi gue bersyukur punya teman-teman yang selalu mau temenin gue kalau gue mungkin mau keluar. Kalau mungkin gue pengen cari udara. Dan gue selalu ngebawa air mineral gue coy. Air mineral sebotol. Biar gue tuh gak kehausan. Karena gue kalau udah kehausan tuh rasanya gak tenang. Dan kalau misalkan air yang di botol gue itu habis, gue harus langsung cepet-cepet cari tuh air mineral selanjutnya yang bisa gue isiin lagi tuh di botol itu. Dan gak cuman itu, gue juga bawa fresh care segala atau self care. Karena gue takut gue bakalan pusing di tengah jalan. Gue memang sebanyak pikiran itu meskipun gue masih muda ibaratnya. Dan hal-hal kayak gitu yang bikin gue belajar untuk maintain. Ternyata segala rasa tenang, segala rasa bahagia emang harus dimulaikan, emang harus diawalinya dari diri kita sendiri gitu loh. Karena gue tahu, karena gue yakin, iya mungkin banyak bahagia yang dari orang lain bisa ciptakan, tapi kalau orang lain itu gak ada, bukan berarti kita gak bisa bahagia kan? Gue pikirannya lebih ke sana sih. Dan hari demi hari berjalan, kadang waktu malam sampai gak bisa nangis lagi karena udah terlalu banyak air mata yang dikeluarin. Kadang sampai bingung dan sampai bilang, gue kangen banget deh sama diri gue yang dulu. Gue kangen banget sama diri gue yang waktu dulu kalau ada masalah mungkin sebentar doang habis itu lupa. Gue kangen sama diri gue yang dulu selalu baik-baik aja, selalu fine-fine aja buat jalanin hari. Tapi rasanya gak etis banget deh kalau kita bayangin atau ngarepin diri kita yang dulu tuh balik. Karena diri kita yang sekarang itu udah kompleks banget. Udah banyak hal-hal yang masuk dan terinternalisasi dalam diri. Dan ada banyak hal-hal yang bisa kita pelajarin gitu loh. Mungkin dulu memang banyak bahagianya karena mungkin belum tahu juga ternyata hidup tuh cara mainnya seperti ini gitu loh. Tapi setiap gue pengen sedih lagi, setiap gue pengen jatuh lagi, gue kan mikir, Tuhan kenapa harus aku ya? Tapi lama-lama gue dapetin jawabannya sendiri juga gitu loh. Kalau misalkan gue lagi sendiri ngeliat langit, gue senyum, gue mikir ya mungkin gue memang diciptakan sekuat itu biar bisa ngelewatin badai ini gitu. Dan ternyata waktu pas salah satu masalah terbesar gue selesaikan dengan baik meskipun sebelumnya gue sempat kepikiran, kondisi psikologis gue juga sedikit terganggu. Gue sampai bikin tweet kayak gini, harusnya yang tadi tuh berat banget. Harusnya berat banget loh yang tadi. Tapi kenapa ini enggak ya? Apakah mungkin ini kekuatan dari rasa ikhlas? Gue bikin tweet kayak gitu karena saking senangnya bisa lewat dari satu masalah yang cukup besar itu.
Dan gue langsung untuk keluar rumah lagi. Gue coba nikmatin hidup pelan-pelan. Akhirnya gue muncul kata-kata ini. Ini kata-kata yang menurut gue indah banget sih. Gue sambil senyum-senyum sendiri tuh. Kadang kita bilang bahwa hari ini berat banget ya. Tapi kita juga pernah bilang kalau di suatu hari-hari sebelumnya, wah, ini adalah salah satu hari terbaik dalam hidup gue. Kadang juga mikir, apakah gue kuat ya buat jalanin ini semua? Setelahnya bilang, entah di hari-hari berikutnya atau di hari-hari kapan, gue seneng deh waktu itu gue gak nyerah. Mungkin kalau nyerah gue gak akan ngalamin hari indah ini. Terus kadang mikir, semoga hari ini cepat berlalu karena berat banget. Semoga bisa cepat-cepat sampai rumah. Semoga bisa cepat-cepat selesai kuliah. Besok-besok bilang, bisa diulang gak ya hari kemarin? Iya kan? Kita sering begitu kan? Iya. Gue jadi mengambil kesimpulan bahwa kalau kita lagi sedih banget, kenapa ya? Kita lupa. Kita seakan menutup mata dan gak pernah ngalamin bahwa kita juga pernah loh bahagia banget. Dan di situ gue jadi belajar, gue jadi tahu bahwa ketika orang-orang atau ketika teman-teman mungkin yang sering main games di Instagram gue @hellobagas ngevote, apa kabar kalian hari ini? Itu rata-rata lebih banyak sedihnya. It's okay sih sebenarnya. Tapi ketika ditanya tentang porsi sedih dan bahagia, ada banyak orang yang bilang banyak bahagianya atau banyak sedihnya, tapi lebih banyak sedihnya. Gue mikir, gue gak tahu sih porsi pasnya itu seperti apa, tapi yang gue rasain kayaknya adil deh. Karena kita pernah ngerasain yang namanya sedih banget, kita juga pernah ngerasain yang namanya bahagia banget, sampai kita bilang bahwa, wah, kayaknya gue adalah orang yang paling bahagia di bumi deh, sampai bilang kayak gitu. Jadi gue mikir setelah gue melewatin itu, ternyata sedih dan bahagia itu seimbang ya. Mungkin kalau kita dapat kesedihan yang sedih banget, beberapa hari sebelumnya kita pernah ngerasain bahagia yang bahagia banget yang orang-orang lain mungkin gak pernah ngerasain gitu. Jadi intinya adalah mau seberat apapun hari teman-teman semua, terus dihadapin aja, dijalanin aja, karena memang gak ada cara lain selain dihadapin dan dijalanin gitu loh. Remember kalau Tuhan gak bakalan menguji hambanya kalau hambanya tuh gak kuat buat ngadepin semuanya. Dan selalu ingat bahwa emang lo diciptakan untuk jadi kuat, emang lo diciptakan untuk jadi orang yang pengertian. Gue yakin banget teman-teman yang dengerin podcast ini, yang setia nungguin ini adalah orang-orang yang emang udah tahan banting sama hidup. Jadi mereka cari kata-kata atau cari semacam motivasi atau cari semacam podcast buat jadi teman cerita aja gitu loh. Jadi mungkin itu aja yang bisa gue bagiin teman-teman. Maaf banget kalau banyak distraction ya. Sekali lagi ada motor yang lewat karena gue rekamannya kan pagi kan. Dan gue pengen ngumumin kalau gue bakalan open pre-order buku gue yang kedua, judulnya Ariel dan Adara, di Instagram gue. Dan itu gak banyak sih stoknya, cuman ada 150 doang. Jadi buat teman-teman yang berminat, harga bukunya murah banget, 71.500. Udah dapet tanda tangan gue dan udah dapet surat kecil dari gue dan dapat kata-kata yang gue tulisin di halaman pertama. Mungkin itu aja sih. Jadi buat teman-teman yang mau ikutan pre-order bisa langsung follow Instagram gue biar gak ketinggalan. Hari Sabtu pre-ordernya. Mungkin itu aja yang bisa gue bagiin. Habis ini jangan lupa untuk main-main ke podcast Kita dan Waktu eksklusif di Spotify dan langsung baca cerita kapal kertas di Wattpad. Buat teman-teman yang suka baca Wattpad nih, yang mungkin udah jarang atau gak pernah baca Wattpad, baca cerita gue ya, karena semoga di sana kalian bisa metik hal-hal baik juga. Itu aja sih mungkin yang bisa gue sampaikan hari ini. Stay alive. So gue Bagas pamit undur diri. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah.